Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam ibadah doa Rabu pada saat ini secara streaming atau online. Kita mengucap syukur kepada Allah oleh karena kasih Tuhan yang luar biasa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Walaupun apa keadaan kita dan bagaimana dimanapun saja dan kapan saja kita berada, kita percaya bahwa kasih Tuhan tetap menyertai kita. Terbukti kita selalu tahu bahwa kasih Tuhan selalu menolong kita. Terbukti pada saat ini Engkau selalu menjaga kami semua sehingga keadaan kami pada saat ini boleh tetap sehat, boleh tetap damai dan sukacita di hadapan-Mu. Bapak, kami menyerahkan ibadah jam doa pada saat ini ke tangan kuasa-Mu. Kiranya Engkau akan menguasai setiap hati anak-anak-Mu yang pada saat ini sedang bersama-sama dengan kami untuk beribadah bersama-sama, untuk menyembah-Mu, untuk berdoa di hadapan-Mu, untuk memuji nama-Mu, untuk mendengarkan firman-Mu. Kami menyerahkan Tuhan pada saat ini keadaan kami masing-masing dimanapun kami berada, dan Engkau akan memelihara kehidupan kami sehingga pada saat ini hanya Engkau yang berkuasa di dalam setiap kehidupan kami. Kami menyerahkan Tuhan ibadah ini ke tangan kuasa-Mu.
Mohon diampuni Tuhan sekalian dosa kelemahan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita akan bersama-sama mendengarkan sebagian firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Agung. Kita bersyukur kepada Tuhan, kepada Allah yang senantiasa melihat keadaan kita, memelihara keadaan kita. Apapun dan bagaimanapun keadaan kita, dalam sehat, dalam sakit, dalam duka dan suka, Tuhan selalu memelihara. Dan Tuhan sudah mempunyai rencana yang indah di dalam setiap kehidupan kita. Nyatakan firman Tuhan ini di dalam setiap kehidupan kita. Mari kita akan memuji nama Tuhan, bersyukur kepada Allah. Kami serahkan kepada Pendeta Agung untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya Roh Kudus, kami siapkan hati dan pikiran kami untuk menerima kebenaran firman-Mu pada saat ini. Kami sambut berkat firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom, kekasih-kekasih Tuhan. Pada saat ini kita memasuki minggu pertama di jam doa, walau keadaan yang masih belum bisa bertemu, apalagi dalam suasana seperti ini. Bu Agung juga lagi sakit, jadi kondisi apapun juga tetap kita bisa beribadah. Hal itu tidak bisa menghalangi kita untuk bersekutu dengan Tuhan.
Jadi momen apapun juga, kalau kita tetap sayang sama Tuhan, kita dapat memuji dan memuliakan namanya. Amin. Mari kita akan membuka sama-sama firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 8 ayat 31 sampai dengan 32. Dalam ayat tema kita di bulan ini yaitu kebenaran yang memerdekakan, yang terambil dari Yohanes 8 ayat 32. Namun kita akan membacanya dari ayat yang ke-31. Yohanes 8 ayat 31 sampai dengan 32. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku." 32. "Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Kekasih-kekasih Tuhan, bulan Agustus ini identik dengan bulan kemerdekaan, di mana sekitar 76 tahun yang lalu bangsa Indonesia memproklamarkan kemerdekaannya melalui Bung Karno dan Bung Hatta sebagai perwakilan rakyat Indonesia, yaitu ketika sudah lama bangsa Indonesia merindukan kemerdekaan, akhirnya baru tercapai pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Tidak hanya itu saja, jadi kemerdekaan itu bukan lantas langsung kita nikmati, namun masih ada perjuangan-perjuangan yang harus dilakukan oleh pahlawan-pahlawan kita pada saat itu. Memang benar, Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Tetapi orang-orang Belanda masih menginginkan Indonesia. Hal itu terbukti pada tanggal 21 Juli tahun 1947. Artinya 2 tahun setelah Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya, terjadilah yang disebut agresi Belanda, yaitu Belanda kembali menyerbu Republik Indonesia untuk merebut kembali Republik Indonesia yang sudah diproklamirkan oleh pahlawan-pahlawan kita melalui Bung Karno dan Bung Hatta. Oleh karena itu, seluruh rakyat Indonesia dan tentara dan pejuang bergerak untuk mempertahankannya, dan itu dibarengi dengan korban. Banyak sekali bangsa Indonesia yang berkorban, baik itu jiwa, raga, bahkan nyawa. Demikian juga setelah bisa mempertahankan, kembali Belanda menyerang lagi setahun kemudian, yaitu pada tanggal 19 Desember tahun 48 yang disebut dengan agresi kedua. Wah, ini luar biasa, dan kembali Indonesia bisa mempertahankannya. Bapak Ibu Saudara semua, memang ketika dalam kehidupan kita kekristenan pun mirip. Ketika Tuhan Yesus Kristus sudah berjuang begitu rupa, mempertahankan, sebagai manusia Yesus mempertahankan imannya, bahkan ketika mengalami siksaan, penderitaan, bahkan itu bisa dimenangkannya melalui kematiannya di kayu salib. Tetapi ketika itu semua sudah dilakukan, perjuangan pengikut-pengikutnya belum selesai. Masih banyak hal, masih banyak rintangan. Untuk apa? Mempertahankan imannya. Itulah kebenaran, yaitu ketika semua orang tinggal di dalam Tuhan, firman-Nya tinggal di dalam orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, maka kebenaran yang sejati, yaitu kebenaran keselamatan kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus, akan memerdekakan setiap belenggu-belenggu dosa yang ada dalam kehidupan orang itu. Sehingga ketika orang itu mengalami satu kebenaran, mengalami satu kemerdekaan, dia mampu mempertahankannya sehingga berani berkata tidak untuk dosa. Bahkan kebenaran Kristus harga mati. Wah, seperti NKRI harga mati, Yesus Kristus harga mati. Demikian. Jadi ketika kita sudah dimerdekakan, bukan berarti selesai. Serangan-serangan iblis itu masih ada, seperti Indonesia ketika tanggal 17 Agustus
dimerdekakan, terjadi agresi Belanda yang pertama, dilanjutkan agresi Belanda yang kedua. Tidak hanya itu saja, terjadi pemberontakan baik itu dari DITII, kemudian dilanjutkan PKI, PRRI semesta dan lain sebagainya. Jadi tidak enak, masih harus mempertahankan yang namanya kemerdekaan itu. Demikian juga dengan kita. Himpitan masalah, persoalan menyerang kita, di mana letak kelemahan kita itu menjadi titik utama serangan iblis. Untuk apa? Merebut kembali kita menjadi orang, menjadi hambanya, menjadi hamba iblis, menjadi hamba kegelapan. Sehingga ketika kita tidak mampu mempertahankannya, kita kalah. Oleh karena itu, kalau Tuhan Yesus sudah memerdekakan kita harus tinggal di dalam firman-Nya. Seperti yang dikatakan dalam ayat 31, Yohanes 8 ayat 31 yang sudah kita baca. Mari kita baca kembali. Yohanes 8 ayat 31 dikatakan demikian. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya, termasuk kita yang percaya kepadanya. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, artinya tetap mengikuti kebenaran firman Tuhan, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Hasilnya apa? 32 ayat tema kita. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, bahwa hanya di dalam Yesus Kristus Sang Juru Selamat kita memperoleh keselamatan kekal. Itu kebenarannya. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kebenaran yang bagaimana? Kebenaran di dalam Yesus, bahwa tidak ada jalan keselamatan di luar Yesus. Itu kebenarannya. Hanya melalui Yesus Kristuslah kita akan sampai kepada Bapa. Kalau Bapa tinggalnya di surga, berarti kita akan sampai ke surga. Itu kebenarannya. Artinya kita memperoleh keselamatan yang sejati, keselamatan yang kekal. Dan itu harus dipertahankan. Karena apa? Banyak godaan, banyak serangan. Baik itu melalui tawaran-tawaran dunia, mungkin melalui pangkat, harta, bahkan rupa. Banyak gadis yang kehilangan keselamatan karena apa? Karena oleh kegantengan. Banyak pria, orang-orang anak-anak Tuhan yang rela menjual keselamatannya oleh karena apa? Kecantikan. Banyak juga oleh karena jabatan, uang, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, ketika serangan-serangan itu datang, kalau kita tetap tinggal di dalam firman Tuhan, maka kita akan memenangkannya. Kalau orang Kristen itu mendapat serangan apapun juga, senjatanya cuma satu, iman. Hidup oleh iman. Seperti yang dikatakan dalam Ibrani 10 ayat 38. Ibrani 10 ayat 38 dikatakan demikian. Tetapi orangku yang benar, orangnya atau orang yang percaya Tuhan Yesus yang benar, akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Hati-hati ini saudaraku, ketika iman kita kalah, Tuhan tidak berkenan lagi. Untuk itu cepatlah kembali. Kalau kita sudah merasa lelah, kita sudah merasa capek, kita seakan-akan kalah, iman kita seakan-akan diserang bertubi-tubi dengan masalah, persoalan dan lain sebagainya, bahkan penyakit, kita jangan sampai kehilangan yang namanya iman, kepercayaan kepada Tuhan Yesus. Karena itu yang memerdekakan kita, karena itulah yang memberi kita jaminan keselamatan di surga. Merdeka, merdeka dari dosa, merdeka dari nafsu, merdeka dari kedagingan. Haleluya, amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Roh Kudus, biarlah firman-Mu yang singkat ini menjadi kekuatan bagi kami, supaya kami tetap hidup di dalam iman. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Demikian firman Tuhan yang sungguh luar biasa yang sudah diberikan kepada kita semua, sehingga firman itu boleh menjadi berkat, boleh menjadi kehidupan kita semakin hari semakin lebih indah di hadapan Tuhan. Mari kita akan berdoa bersama-sama
dalam doa syafaat kita. Kita menyerahkan segala perkara yang ada di dalam setiap kehidupan kita. Kita menyerahkan bangsa negara kita ke tangan kuasa Tuhan. Kita menyerahkan keadaan gereja kita. Kita menyerahkan semua orang yang berada di Indonesia, terlebih luas di seluruh dunia yang pada saat ini sedang mengalami musibah pandemik yaitu COVID-19. Karena kita percaya bahwa kuasa Tuhan mampu menyembuhkan dan memulihkan, karena di dalam Tuhan Yesus ada mujizat. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus ada keselamatan. Yang kita melihat, yang mampu berjalan. Dalam nama Yesus ada mujizat. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkanku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang pulihkanku. Katakan dalam nama dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus ada keselamatan. Yang kita melihat, yang mampu berjalan. Dalam nama Yesus ada mujizat. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkanku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang pulihkanku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkanku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang pulihkanku. Nama Yesus yang pulihkanku. Nama Yesus yang pulihkanku. Mari kita akan berdoa dan tunduk kepala. Selamat malam Bapa, selamat malam Roh Kudus. Kami mengucap syukur oleh karena kebaikan-Mu, oleh karena Tuhan sudah setia kepada kami. Tuhan sudah menolong setiap kehidupan anak-anak-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan bahwa berkat-Mu yang sudah luar biasa, yang sudah kami terima setiap saat. Kami mengucap syukur Tuhan buat semuanya itu. Kami menyerahkan Tuhan pada saat ini negara bangsa kami Indonesia yang pada saat ini menjelang ulang tahun yang ke-76. Kiranya Tuhan Kau memberkati negara kami, Tuhan melindungi, Tuhan menjagai, sehingga segala pandemik yang ada di dalam negara kami cepat terselesaikan oleh karena Engkau sudah berkarya di dalam negara kami. Engkau sembuhkan Tuhan setiap orang yang terpapar COVID-19. Oleh karena kami percaya bahwa di dalam nama Tuhan Yesus
Dalam nama Tuhan Yesus, kuasa Tuhan menyembuhkan, kuasa Tuhan memulihkan, karena dalam nama Tuhan Yesus selalu ada mujizat. Bapa, kami mengucap syukur, kami menyerahkan anak-anak-Mu Tuhan, yang pada saat ini sedang sakit. Kiranya Tuhan Engkau menolong, menyembuhkan melalui bilur-bilur kasih-Mu. Tuhan akan menyembuhkan melalui obat, melalui makanan, melalui minuman, melalui apa saja yang masuk di dalam setiap tubuhnya. Kami menyerahkan Tuhan buat pemulihan kesehatan anak-anak-Mu. Kiranya Tuhan Engkau selalu memperhatikan kehidupan anak-anak-Mu. Terlebih Tuhan, kami pada saat ini menyerahkan ibu kami, yaitu Ibu Agung yang pada saat ini sedang sakit. Tuhan sembuhkan melalui obat, melalui makanan, melalui minuman, sehingga kuasa-Mu Tuhan akan menjamah sakitnya, sehingga hamba-Mu boleh kembali sehat seperti sedia kala, dan keluarga ini boleh diberkati, boleh kembali melayani pekerjaan-Mu dengan penuh sukacita. Kami menyerahkan Tuhan keluarga Pendeta Agung ke tangan kuasa-Mu. Kiranya Tuhan Engkau menjagai, Engkau menjamah segala kuasa yang jahat yang ada di sekitar anak-anak-Mu. Engkau menghilangkan kuasa yang jahat. Engkau mampu menyembuhkan anak-anak-Mu yang sedang sakit, sehingga hamba-hamba-Mu boleh kembali sembuh seperti sedia kala, dan boleh merasa sukacita di hadapan Tuhan, sehingga kembali melayani pekerjaan-Mu bersama-sama dengan kami semua. Tuhan, kami juga menyerahkan anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, yang pada saat ini sedang beribadah bersama-sama dengan kami secara streaming. Kiranya Tuhan Engkau menolong mereka, Engkau memperhatikan kesehatannya, Engkau memberkati di dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu, berkat melalui pekerjaan apapun yang dilakukannya, sehingga kami semua boleh mendapatkan sukacita yang luar biasa daripada-Mu. Kami percaya Tuhan, walaupun pada saat ini sedang dalam pandemi, tetapi Engkau memelihara setiap kehidupan kami, Engkau mencukupkan setiap kebutuhan yang kami perlukan. Terbukti Tuhan, pada saat ini kami sedang beribadah di hadapan-Mu. Kami boleh bersukacita bersama-sama, sehingga nama-Mu boleh dipermuliakan. Kami menyerahkan Tuhan pemerintah negara kami Indonesia ke tangan kuasa-Mu. Kiranya Tuhan Engkau memimpin mulai dari tingkat pusat, Engkau memimpin Bapak Kepala Negara kami, Bapak Presiden, Engkau memimpin kabinet, para menteri, Engkau menguasai setiap provinsi yang ada di negara kami, Engkau menguasai Karesidenan, Kota Nadia, Kabupaten, Kecamatan, Pedesaan, RT, RW, sehingga sampai ke rumah-rumah. Kiranya Tuhan Engkau menolong anak-anak-Mu semua yang ada di negara kami tercinta Republik Indonesia. Engkau menjauhkan dari kuasa jahat, Engkau menjauhkan dari segala penyakit yang ada, sehingga ketika mereka sakit Tuhan akan sembuhkan, Tuhan menolong, sehingga bilur-bilur kasih-Mu akan membuang semua sakitnya, sehingga mereka boleh sehat kembali, bersukacita di dalam melakukan aktivitasnya masing-masing. Maka kami menyerahkan juga gereja kami ke tangan kuasa-Mu. Kami menyerahkan Tuhan semua acara yang ada, semua program-program gereja yang ada, semua panitia gereja yang ada. Engkau berkati Tuhan, Engkau pimpin kami, Engkau memberkati persembahan persekutuan, sehingga boleh menjadikan gereja-Mu tercukupi di dalam segala operasionalnya. Kami percaya, kami yakin bahwa Engkau memberkati gereja kami, Engkau memberkati anak-anak-Mu di Gereja Baptis Indonesia Paul Jaten maupun di TPW Tegalan. Kiranya berkat kasih kuasa-Mu akan menyertai kami semua, sehingga kami tetap boleh aman, kami tetap boleh bersukacita di hadapan-Mu. Engkau memimpin setiap anak-anak-Mu dimanapun kami berada, dimanapun kami melakukan aktivitas kami sehari-hari. Bapak, kami juga menyerahkan anak-anak-Mu yang ada dalam studinya masing-masing. Engkau memberkati proses belajarnya di dalam streaming belajarnya, di dalam mengerjakan semua tugas-tugasnya. Engkau memberikan kekuatan, Engkau memberikan ingatan yang baik, Engkau memberikan kepintaran, sehingga mereka boleh mengerjakan semua tugas-tugasnya dengan baik. Karena kami yakin, kami percaya Engkau akan menyertai mereka semua. Bapak, kami juga menyerahkan anak-anak-Mu yang masih balita, kami menyerahkan anak-anak-Mu yang anak-anak, kami
serahkan mereka yang remaja, mereka yang pemuda, dewasa, dan lansia. Kami serahkan Tuhan semuanya ke tangan kuasa-Mu. Baik mereka sakit, baik mereka sehat, ketika mereka mundur dari hadapan-Mu, Tuhan Engkau menolong mereka, mengetuk kembali pintu hatinya sehingga mereka boleh kembali bersama-sama bersukacita untuk beribadah di hadapan-Mu dengan kami semua. Oleh karena Engkau mengasihi mereka, kami tahu bahwa Tuhan tidak akan membiarkan mereka hidup di dalam kegelapan. Tetapi kami percaya Engkau akan membawa mereka kembali untuk bersama-sama beribadah bersama-sama dengan kami semua. Dan kami semua boleh merasakan sukacita yang luar biasa oleh karena Engkau menyertai kami semua. Bapa, kami menyerahkan semuanya ini ke tangan kuasa-Mu. Ampuni Tuhan setiap dosa pelanggaran kami, karena hanya dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan seru doa ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Pendeta Agung untuk menutup ibadah doa pada malam hari ini. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mengakhiri jam doa pada saat ini, mari kita tunduk kepala, kita bawa doa-doa pribadi kita kepada Tuhan. Saya ajak kita saat teduh sebentar untuk menyerahkan doa pribadi kita. Mari kita berdoa. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan, angkatlah tanganmu. Kita akan mengakhiri jam doa pada malam hari ini, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkatimu. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya, dan Tuhan memberi engkau berkat damai sejahtera sukacita, sehingga keselamatan yang dari surga melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus itu memberi kemerdekaan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, ucap syukur, haleluya, amin.